Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Andi Susanto Purnomo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tiloan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Di video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan memiliki makna yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pengajaran menjadi salah satu bagian penting dalam proses pendidikan. Secara umum, pengajaran memiliki arti sebagai sebuah proses menyalurkan atau mentransfer ilmu pengetahuan atau hal yang bermanfaat bagi kehidupan anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan dimaknai sebagai proses menuntun kodrat anak untuk mencapai level keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kondisi pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, lebih fokus pada target capaian berupa angka-angka tanpa peduli bagaimana cara murid mendapatkannya. Artinya, saya hanya fokus pada pencapaian nilai yang diperoleh murid, baik tugas harian, ulangan harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Namun, saya sering mengabaikan bagaimana cara mereka memperoleh nilai tersebut, paham atau tidakkah mereka dengan jawaban yang mereka tulis. Yang kedua, lebih fokus pada aspek kognitif dan sering mengabaikan aspek afektif. Senada dengan kondisi yang pertama, dalam kondisi ini saya hanya menekankan kepada murid untuk mendapatkan nilai sesuai KKM. Namun, terkadang saya lalai mengingatkan kepada mereka bahwa hasil yang diperoleh harus hasil kerja sendiri, sehingga beberapa murid melakukan kegiatan negatif untuk mendapatkan nilai, seperti mencontek jawaban teman atau merampas hasil pekerjaan teman. Yang ketiga, egois dan cenderung memaksakan kehendak kepada murid. Hal ini sering terjadi kepada saya. Dalam beberapa pembelajaran, saya memaksakan pemahaman saya terhadap materi yang diajarkan kepada murid, sehingga yang terjadi adalah pembelajaran teacher center bukan student center. Yang keempat, jika sebagian kecil dari murid di kelas telah mencapai nilai KKM, maka pembelajaran dianggap selesai. Dalam hal penilaian, saya hanya mengacu kepada beberapa murid yang memiliki kemampuan lebih di atas. Jika mereka sudah mencapai nilai KKM, maka pembelajaran dianggap selesai. Kemudian berpindah materi selanjutnya dan mengabaikan murid yang belum mencapai nilai KKM. Yang kelima, ketika nilai murid tidak mencapai target, cenderung emosi daripada mencari solusi. Pada saat mengetahui ternyata lebih banyak murid yang belum mencapai nilai KKM, hal pertama yang sering saya lakukan adalah marah-marah dan lupa untuk mencari solusi bersama mereka. Dan yang keenam, sering merasa frustasi terhadap hasil belajar murid. Di akhir dari pembelajaran, saya sering merasa frustasi dengan hasil pencapaian murid dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, saya belum melaksanakan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Yang pertama, saya menyadari bahwa murid bukanlah objek belajar, melainkan subjek belajar.
Sehingga seharusnya pembelajaran yang dilakukan berpusat pada murid atau student center, bukan berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas seharusnya bersifat menyeluruh. Artinya, sebagai seorang pendidik, kita tidak seharusnya hanya fokus kepada angka-angka pencapaian murid. Namun, esensi dari pembelajaran adalah penanaman nilai-nilai karakter terhadap murid. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya tempat tinggal murid. Yang ketiga, adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya menyadari jika penanaman nilai-nilai karakter menjadi fokus kita sebagai pendidik, maka budi pekerti yang luhur adalah hasilnya. Tentunya kita sangat mendambakan murid yang memiliki keterampilan hidup yang tinggi dan budi pekerti yang luhur. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan di dalam kelas. Bahkan beberapa sudah mulai saya terapkan. Di antaranya yaitu, yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Saya mulai merekonstruksi diri dan metode pembelajaran saya. Salah satunya adalah ketika pembelajaran akan dimulai, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan model pembelajaran apa yang mereka inginkan. Yang kedua, membangun karakter murid serta menumbuhkan motivasi belajarnya. Di akhir pembelajaran, saya selalu menyisipkan kisah-kisah inspiratif kepada murid. Saya berharap kisah-kisah tersebut dapat menjadi motivasi dan mereka dapat meniru nilai-nilai positifnya dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang peka terhadap kodrat zaman. Saya sering melaksanakan pembelajaran menggunakan media belajar yang berbasis IT. Dalam hal ini, saya melibatkan murid secara langsung untuk aktif ikut menggunakan media tersebut, mulai dari pemasangannya sampai penggunaannya. Saya percaya bahwa hal-hal positif yang konsisten dilakukan akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi murid. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita dapat selalu berbagi praktik positif kepada semua orang. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.